Halo, mau tahu caranya bagaimana untuk trading searah dengan tren atau follow the trend? Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan pada hari ini masih dalam Forex Series teman-teman ya. Setelah kemarin video kemarin gue udah banyak bahas juga tentang technical analysis dasar-dasar ya. Jadi ada support resistance, ada harga ya, ada trend line juga. Dan kemarin terakhir gue bahas tentang korelasi ya, momentum juga. So buat teman-teman yang belum cek, boleh cek di video gue sebelumnya, oke? Dan hari ini kita akan bahas yang namanya tren juga teman-teman, tapi tentang gaya trading ya. Jadi di gaya trading itu sebenarnya ada dua, ada follow the trend, ada counter trend. Apa itu? Nanti akan gue jelaskan lebih dalam. Tapi sebelum gue jelaskan teman-teman, gue mau ngingetin lagi buat teman-teman yang belum punya broker dan mau coba untuk trading forex ya teman-teman, bisa cek yang namanya OctaFX. Link bisa dicek di description box di bawah ya teman-teman, bisa klik link tersebut. Dan juga teman-teman bisa daftar dan juga deposit dengan menggunakan kode promo DarylFX, DARYLFX untuk mendapatkan bonus 100% teman-teman. Oke, silahkan dicek. Nah, jadi hari ini gue akan bahas tentang trading follow the trend atau trading searah dengan market ya. Kenapa trading searah dengan market itu penting? Mungkin di luaran sana ya teman-teman sering dengar yang namanya istilah ya atau ungkapan ya bahwa trend is a friend ya, atau trend itu adalah teman. Jadi kalau misalnya kita trading forex atau trading saham, lebih baik kita trading follow the trend. Itu 80% bener ya. Jadi kalau saya sendiri, saya juga tipe trader yang suka tradingnya follow the trend. Tetapi ada beberapa tipe trader yang suka tradingnya tuh counter trend, dan itu sebenarnya nggak salah ya. Itu bebas saja, sah saja. Sebenarnya semua dari teknik tersebut itu punya ciri khas masing-masing dan punya cara entry masing-masing. Jadi teman-teman nggak ada yang salah sebenarnya, itu sebenarnya semuanya tergantung preference masing-masing. Tapi hari ini saya akan bahas tentang follow the trend ya teman-teman ya. Apa itu trading follow the trend? Jadi kalau trading follow the trend itu adalah trading yang ikut ombak dari harga yang sedang terjadi ya. Jadi kalau misalnya sekarang trennya sedang bullish ya, kita hanya nge-buy, kita nggak boleh nge-sell. Itu namanya follow the trend. Nah sekarang masalahnya masih banyak teman-teman yang kurang paham ya caranya gimana ya. Karena kebanyakan dari teman-teman tuh masih belum bisa, apalagi yang baru ya, itu masih belum bisa cara bedain minor trend sama major trend. Makanya itu ada yang sering kebolak-balik persepsinya. Oke. Nah, sekarang untuk mempermudah itu semua, saya akan memperkenalkan satu tools yang namanya moving average, teman-teman. Jadi moving average ini adalah tools yang saya pakai ya untuk mengidentifikasi apakah saya tradingnya itu sudah follow the trend gitu ya. Karena dengan moving average ini kita nggak usah ribet-ribet, hanya simple pasang indikator secara visual kelihatan ya. Kita tinggal setting ya, kita punya length-nya itu berapa di moving average dan tipe moving average-nya apa. Nah, sekarang saya mau bahas di moving average ini length yang terbaik itu berapa dan tipe moving average yang terbaik itu apa untuk trading follow the trend. Oke. Seperti biasa teman-teman, untuk lebih jelasnya tentang moving average dan juga tentang trading following ini, follow the trend trading ini, kita akan bahasnya di monitor dan di komputer supaya lebih jelas. Yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, kita sudah ada di monitor sekarang ya. Ini saya ada di MetaTrader 4 dari OctaFX ya teman-teman tentunya. Ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang trading follow the trend ya teman-teman ya. Sebelumnya ya, saya mau ngasih tahu nih ke teman-teman nih. Follow the trend itu maksudnya apa sih ya? Jadi gini teman-teman, yang kita tahu ya, trend itu kan ada bullish dan bearish ya. Dan juga fase market itu kan ada yang namanya fase trending dan juga ada fase konsolidasi atau sideways ya teman-teman ya. Nah, kalau yang follow the trend itu kita lebih fokusnya ke fase yang trending teman-teman ya. Jadi gini loh, ini saya kasih contoh ya di mata uang USD Jepang Yen H1 teman-teman ya. Ini kita lihat nih marketnya sekarang lagi trending ke atas atau lagi bullish teman-teman ya di H1. Ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan kalau misalnya teman-teman udah nonton video saya yang tentang coding market ya teman-teman ya di video sebelumnya. Ini teman-teman tahu ya, dia sudah bikin higher high, higher low, sudah bikin berapa kali. Dan itu sudah menjadikan kita patokan itu adalah bullish ya. Dan juga kalau misalnya teman-teman tarik trend line ya, di video saya sebelumnya juga saya sudah bahas tentang trend line. Ini juga mengarah ke atas lebih dari 45 derajat. Berarti trend line-nya sehat. Tenang aja teman-teman, kalau teman-teman belum nonton, nanti di akhir video saya kasih playlist ya. Jadi so teman-teman nonton sampai akhir video, nanti di akhir video saya kasih playlistnya tentang forex ya, trading forex. Nah di situ playlistnya itu berisi tentang tutorial-tutorial dasar yang teman-teman kalau misalnya miss di situ teman-teman bisa lihat videonya dan teman-teman bisa nonton. Oke?
Nah, kalau trading follow the trend ya, misalnya tradingnya lagi bullish seperti ini ya, berarti kita cuma bisa buy teman-teman ya, kita nggak bisa sell. Oke. Sekarang benefitnya apa kalau misalnya kita trading follow the trend? Yang pertama itu tentunya risk rewardnya tuh enak teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman buy di sini, risknya itu cuman sedikit ya, cuman berapa pips doang, tapi rewardsnya teman-teman bisa lihat ya, ini panjang sekali, bisa sampai 80 pips, sedangkan risknya cuman sekitar 30 pips ya. Jadi risk rewardnya bagus. Let's say teman-teman beli di base yang kedua di sini ya, teman-teman beli di base yang kedua, di sini juga 80 pips dan juga di sini nggak nyampe 20 pips ya. Jadi risk rewardnya bagus sekali gitu ya. Nah, sekarang kan kayak gini kita bingung ya. Ya udah Bang, kalau kayak gitu kan enak ya, kalau misalnya sekarang udah terjadi kan kita udah tahu base-nya di mana. Nah, sekarang kalau belum terjadi nih, kita belinya di mana, Bang? Nah, oleh karena itu ya, gua akan kasih kalian tahu ya, itu tentang namanya satu tools, yaitu moving average, teman-teman. Nah, sebelum gue masuk ke moving average-nya, gue mau jelasin tentang satu style lagi yang namanya counter trend, teman-teman ya. Kalau tadi kan follow the trend kita enak ya, belinya di bawah sini, terus kita pada saat di sini kita beli lagi, dan risk reward-nya juga enak. Nah, sekarang kalau counter trend itu bisa nggak Bang dipakai? Ya bisa sebenarnya, tapi ya kayak gini teman-teman, kalau beli atau menggunakan trading style itu counter trend di fase trading seperti ini ya, kita makannya cuma kepalanya doang ya, bukan badannya. Jadi pada saat naik ya kita sell di sini, makan kepalanya cuma 30 pips. Nah, ini metode seperti ini tuh nggak cocok untuk kita tuh pada saat trennya lagi jalan ya. Karena apa? Karena risk rewardnya itu jadi nggak beres ya teman-teman ya. Kita rewardnya cuma 30-40 pips, tapi risknya nanti kalau jebol ya bisa lebih dari 30 pips ya. Jadi risk rewardnya itu nggak sehat teman-teman. Counter trend itu bisa digunakan pada saat sudah terdetek trend reversal ya. Jadi pada saat marketnya sudah memasuki fase eksesif atau kalau dari fase bullish itu sudah masuk ke distribusi, itu kita bisa baru counter trend ya. Jadi counter trend itu bisa digunakan kalau misalnya tren itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa trennya sudah mulai mau patah atau sudah lemah teman-teman. Disitulah kita baru bisa menggunakan cara counter trend, oke? Nah, itu sekedar atau sedikit tentang yang namanya trading style ya, yaitu follow the trend dan counter trend. Sekarang teman-teman bisa komen di bawah, teman-teman lebih suka yang follow the trend atau teman-teman sukanya yang counter trend justru ya. Dan saya yakin ya teman-teman, saya yakin kok saya sukanya yang follow the trend, tapi kenapa saya masih suka cut loss? Nah, itu permasalahannya adalah teman-teman tuh masih suka salah ngelihat yang namanya minor dan juga major trend ya teman-teman ya. Seperti sekarang teman-teman, saya di H1 ya. Kalau teman-teman mau lihat major dan minor di time frame tersebut, kuncinya adalah teman-teman hanya pilih satu time frame yang untuk dijadikan roadmap, oke? Let's say saya di sini contohnya saya menggunakan H1 dijadikan roadmap ya. Ya udah, di sini berarti major trendnya sudah jelas, yaitu adalah yang ini teman-teman ya. Saya kotakin sebentar. Nah, ini teman-teman, ini major trendnya ya. Ini major trendnya. Sekarang yang minornya kayak gimana Bang? Yang minornya itu adalah di time frame yang lebih rendah ya. Kalau teman-teman turunin time frame lebih rendah, itu nanti dia muncul yang namanya sebentar saya cari dulu. Nah, untuk melihat minor trend ya teman-teman tinggal turunin aja time frame-nya ya. Kalau tadi roadmap-nya pakai H1, teman-teman turunin ke M15 misalnya, oke? Nah, di M15 ini kita muncul nih ya teman-teman ya, minor trend-nya. Tadi kan kita sudah tandain ya teman-teman ya, sudah tandain seperti ini, yang biru-biru ini masih masuk dalam H1-nya nih teman-teman ya. Nah, di dalam H1 seperti ini ya, teman-teman lihat ya, di sini ada noise lagi. Nah, ini namanya minor trend teman-teman ya. Ini saya tandain lagi ya. Sebentar. Saya tandain lagi yang ini. Nah, ini namanya minor trend teman-teman ya. Yang seperti ini nih. Jadi ada tren di dalam tren, oke? Jadi yang seperti ini namanya minor trend. Jadi teman-teman harus bisa bedain nih, saya major trendnya apa dan minor trendnya apa. Makanya oleh karena itu saya selalu advice ke teman-teman atau saya memberikan rekomendasi bahwa teman-teman harus mempunyai dua time frame. Yang pertama itu time frame untuk roadmap dan yang kedua itu time frame untuk entry. Dan time frame untuk entry itu biasanya yang lebih kecil. Jadi kalau saya roadmapnya pakai H1 seperti ini ya, saya entry-nya akan di M15, oke? Lebih baik teman-teman untuk entry-nya itu mundur 2 step time frame. Jadi kalau di H1 mundur 2 yaitu di M15. Kalau di H4 mundur 2 yaitu di M30. Begitu ya teman-teman caranya. Nah, sekarang itu cukup untuk perkenalan dari follow the trend-nya ya teman-teman ya. Sekarang saya mau kasih tahu teman-teman caranya itu untuk pakai tools-nya ya teman-teman ya. Tapi ini sebentar, sebelumnya saya akan hapus dulu ya. Saya akan hapus dulu rectangle ini, saya akan hapus, oke, biar jelas. Nah,
Sekarang saya mau memperkenalkan teman-teman yang nama toolsnya itu adalah moving average ya teman-teman. Apa itu moving average bang? Moving average itu adalah nilai rata-rata harga sih simpelnya ya. Tapi ini adalah indikator yang menurut saya paling powerful untuk trading ya. Karena ini yang cukup menurut saya nggak lagging ya. Maksudnya nggak lagging itu adalah saya bisa menggunakan tools ini untuk mempredik kira-kira price action ke depan tuh apa gitu. Jadi saya tidak menggunakan moving average ini untuk entry karena itu tentunya saja lagging, tetapi saya bisa untuk forecasting ya, untuk memprediksi tuh kira-kira nih ke depannya saya mesti ngapain itu ya. Jadi menurut saya ini indikator yang paling powerful adalah salah satunya moving average ini teman-teman. Nah, untuk membuat moving average masuk ke dalam chart kita bagaimana? Caranya adalah seperti ini teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik yang namanya indikator list di sini ya. Terus teman-teman cari di trend. Di sini ada yang namanya moving average, oke? Nah, teman-teman klik. Nah, di sini kan ada namanya period ya, ada atau length ya. Terus ada MA methodnya seperti apa dan apply to-nya seperti apa. Kita akan bikin moving average itu ada 3 garis ya. Ini teman-teman preference ya. Jadi kalau saya untuk pemula saya rekomen 3 garis saja ya. Tapi kalau saya sendiri saya pribadi pakai cuma 2, oke? Dan di sini ada yang namanya period. Period itu apa, Bang? Period itu adalah patokan candlenya mau berapa lama ya kita mau rata-ratain nilainya gitu. Jadi misalnya di sini saya mau ganti 20 gitu ya. Sorry. Di sini saya mau ganti 20 misalnya, oke? Nah, ini berarti artinya apa, Bang? Artinya itu adalah kita akan menghitung nilai rata-rata harga ini dari 20 candle ke belakang. Oke. Nah, ini kalau misalnya saya ganti ke 50, berarti kita menghitung rata-rata candle itu 50 ke belakang. Rata-rata harganya berdasarkan candlenya itu 50 candle ke belakang. Oke. Dan outputnya itu nanti berupa garis yang sudah enak dilihat gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek ngitung. Nah, itu tentang period ya. Sudah jelas ya tentang period. Sekarang tentang metodenya atau MA methodnya itu seperti apa. MA method itu ada 4 ya. Yang pertama tuh simple, yang kedua tuh exponential, terus smoothed dan juga linear weighted ya. Ini bedanya apa? Bedanya hanya di sensitivity-nya ya. Jadi kalau misalnya simple tuh sensitivity-nya tuh standar ya biasa saja. Kalau exponential itu agak lebih sensitif dan juga yang smoothed ini agak lambat dan linear weighted ini juga sedikit lebih sensitif daripada yang smoothed. Fungsinya tetap sama sebagai dynamic support resistance yang nanti saya akan bahas yaitu apa itu dynamic support resistance. Tapi yang jelas di sini metode yang saya pakai itu adalah exponential. Kenapa exponential? Karena dia lebih sensitif terhadap pergerakan harga yang mengikuti volatility. Kalau volatility tinggi, dia terbentuk moving average-nya juga lebih bagus ya dan lebih presisi sebenarnya. Oleh karena itu saya pakainya exponential ya. Dan apply to-nya ini juga nggak usah diganti-ganti teman-teman ya. Apply to-nya tetap di close, oke? Dan untuk period-nya yang saya gunakan itu yang pertama teman-teman ya, saya pakai 21 ya. Kenapa saya pakai 21, Bang? Kenapa pakainya 21, Bang? Kenapa nggak pakai yang lain angkanya? Karena ini 21 ini adalah bilangan Fibonacci. Nanti saya akan jelaskan tentang bilangan Fibonacci. Yang jelas yang saya pakai di moving average ini semuanya bilangan Fibonacci, oke? Nah, ini pertama saya pakai 21, saya klik OK dan dia akan muncul garis seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini yang pertama dan kita bikin lagi nih yang kedua ya. Yang kedua kita bikin lagi dan ini saya kasih 34. Sekali lagi kenapa 34? Karena ini bilangan Fibonacci, oke? Dan kita ganti warnanya menjadi biru ya supaya kelihatan bedanya. Nah, dia akan jadi 2 seperti ini, teman-teman ya. Dan satu lagi, teman-teman ya. Saya akan pakai satu lagi itu adalah 89 ya. Dan ini saya kasih warna apa ya enaknya ya? Saya kasih coklat deh, oke? Dan ini tetap ya, MA metodenya nggak berubah, apply to-nya juga nggak berubah, semuanya nggak berubah. Saya klik OK dan dia muncul seperti ini, oke? Nah, teman-teman, sekarang cara pakai moving average gimana? Oke? Yang pertama yang teman-teman harus tahu ya, moving average itu dulu pas saya singgung atau saya bahas di video support resistance, saya bilang di situ support resistance itu ada 3 jenis. Yang pertama itu klasik ya, yang saya sudah jelaskan. Kemudian ada yang dynamic. Dan yang ketiga ada harmonic, oke? Dan yang dynamic itu saya bilang menggunakan moving average. Nah, ini teman-teman, moving average itu kegunaan pertamanya sebagai dynamic support resistance. Jadi ya kita tahu ya teman-teman lihat ya, ini pada saat dia menyentuh harga di sini, kalau misalnya trennya lebih dari 45 derajat ya, maka patokan kita adalah 2 moving average ini. Oke. 2 moving average ini yaitu yang 21 dan 34. Teman-teman lihat ya, pada saat dia mendekati area 21-nya nih, dia balik, mantul.
Dan di sini dia sudah mulai sideways ya, dan sudah mulai break di sini. Nah, pada saat break ini kita sudah mulai hati-hati nih bahwa tren ini sudah menunjukkan bahwa tren ini sudah mulai melemah. Dan ini dibuktikan bahwa di 21 dan 34 ditembus di sini teman-teman. Tetapi pada saat ditembus kita masih punya 90, oke. Nah, 90 ini kenapa saya masih bisa jadikan patokan yang valid? Karena 90 derajat 90 moving average ini masih merepresentasikan bahwa tren itu masih bisa jalan. Kalau lebih dari 90, let's say kita pakai 200 ya, atau segala macam 200 atau 100, 120 segala macam. Itu saya nggak rekomend untuk trading harian, oke, untuk intraday. Kenapa? Karena untuk intraday itu saya hanya melihat tren-tren yang kuat dan masih bisa jalan dan masih bisa dapat range yang jauh. Oleh karena itu saya hanya batasi sampai 90 atau 89 di sini ya. Oke teman-teman, nah sekarang teman-teman lihat ya, pada saat dia break 89-nya nih teman-teman ya, move average 89-nya ya, ini sudah ada warning bahwa dari bearish ya, ini kan tadinya bearish ya, dia akan berganti ke bullish. Dan ini ditandai dengan pada saat dia impulsif sekali lagi dan kembali ke 21-nya. Nah, lihat teman-teman ya, di 21 dia balik lagi gitu ya. Nah ini kenapa kok bisa ya bang di 21 dia mantul? Ya karena tadi saya bilang ya 21, 34, dan 89 ini adalah dynamic support resistance, di mana prinsip dari support resistance itu adalah kalau misalnya harga menyentuh area tersebut dia akan di rebound atau akan dipantulkan. Nah ini kalau teman-teman lihat ini ya, dan sudah menguasai moving average ini aja, teman-teman akan mengurangi kesalahan-kesalahan teman untuk entry atau kesalahan-kesalahan bodoh teman-teman yang untuk entry itu akan dikurangi sebesar 50 atau 60%. Jadi trading teman-teman tuh akan jadi lebih baik lah. Ini saya yakin. Jadi teman-teman perhatikan video ini dan juga teman-teman bisa praktekkan. Oke. Nah, sekarang cara pakainya gimana? Oke. Nah, cara pakainya adalah gampang aja ya. Pada saat dia naik ya dan menjauhi moving average-nya, teman-teman harus tanamin mindset bahwa kalau misal dia trending, ketika dia menjauh, dia pasti akan balik ke daerah sini ya. Nah, teman-teman perhatikan spasi antara si merah dan si biru ini ya. Garis spasi antara si merah dan si biru dan si coklat ini, teman-teman perhatikan ya. Area spasi ini akan menjadi area support resistance. Jadi kalau dia masuk area sini, itu sudah kita siap-siap untuk buy, teman-teman ya. Cara buy-nya bagaimana? Nah, cara buy-nya jangan pas begitu masuk langsung buy gitu. Jangan ya. Kita harus tunggu yang namanya swing ya. Nah, tunggu swingnya pakai cara apa? Teman-teman kalau misalnya sudah nonton video saya sebelumnya tentang momentum candle ya, candle pattern ya untuk entry yang ada doji, yang ada inside bar, yang ada engulfing itu, teman-teman bisa pakai. Contohnya seperti ini ya. Ketika dia nyentuh di sini ya, terus dia muncul nih namanya inside bar ini ya. Ini masih masuk inside bar. Dan dia bikin swing dan ditandai di swingnya dia ngebreak di sini nih ya, ngebreak candle sebelumnya ini. Inside barnya kan ada dua candle ini ya, saya gambar dulu. Nah ini inside barnya kan dua candle ini ya. Terus dia di candle berikutnya dia nge-break nih ya di sini nih. Dia break out high-nya si candle sebelum si inside bar yang pertama ya. Dia sudah break di sini. Disinilah kita bisa entry teman-teman ya. Pada saat kita entry di sini, stop loss kita tentu saja di bawahnya si moving average yang biru, yaitu sekitar 40 pips. Dan targetnya ya untuk cari tahu targetnya kita bisa pakai yang namanya 1:1 ya. Jadi ini kita ukur dulu nih ke sini. Tinggal kita pindahin aja nih teman-teman ya. Ini kan range-nya di sini, kita pindahin aja ke sini, bawah sini ya. Nah, terbukti teman-teman di sini tercapai 1:1-nya. Itu bisa dijadikan patokan untuk take profit. Jadi stop loss-nya di bawah sini dan take profit-nya di atas sini. Buat teman-teman yang nggak ngerti istilah-istilah ini, tenang aja teman-teman bisa nonton video-video saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan maksudnya stop loss itu apa, take profit itu apa. Jadi teman-teman bisa lihat dulu ya yang masih pemula. Oke? Jadi itu ya teman-teman caranya untuk entry si moving average. Cukup simple dan cukup powerful teman-teman. Dan sebentar lagi saya akan buktikan dengan trading live ya. Nanti saya cari dulu pair yang bagus untuk ditradingkan dengan moving average dan juga tentunya menggunakan teknik lain. Dan untuk live trade lebih jelas teman-teman nanti tanggal 9 jam 7 malam ya. Teman-teman bisa hadir di live trading saya. Nanti saya akan live di YouTube dan teman-teman bisa berinteraksi dan kita bisa trading bareng teman-teman. Teman-teman bisa tanya apapun tentang trading di trading forex di sana ya. Saya akan trading bersama dengan OctaFX dan juga saya akan trading live dan teman-teman bisa minta request untuk analisa misalnya Aussie USD gimana segala macam. Nanti tanggal 9 jam 7 malam. Teman-teman jangan sampai ketinggalan. Oke, sekarang kita cari dulu pairnya ya untuk saya praktek-praktekan di live trade seperti apa. Sebentar saya cari dulu. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah dapat pairnya nih di GBP NZD ya di time frame M15. Kita sekarang akan coba untuk entry sell karena dia menurut moving average-nya
apa namanya, dia masih turun ya. Ini karena kita lihat dia menghadap ke bawah, terus dia masih turun. Sekarang tapi kita TP-nya mungkin nggak akan jauh-jauh ya, karena ini sedang berada di support, kita nggak tahu nanti dia akan turun atau enggak ya. Sekarang kita coba aja untuk sell sekarang teman-teman ya. Sell sekarang GBP NZD, kita akan taruh di bawah sini saja TP-nya ya. Oke teman-teman, kita tunggu nanti hasilnya seperti apa ya. Oke teman-teman, kita sudah ada update-nya ya. Jadi ini sekarang trade saya kita sudah plus $11 dan ini akan saya langsung close saja teman-teman ya. Saya cuma mau ngasih contoh teman-teman ya ke teman-teman. Jadi ya itu tadi saya hanya menggunakan moving average ya di sini. Saya entry di sini karena tadi sudah berada di bawah moving average, dan kalau misalnya kita lihat itu secara trennya juga dia masih turun teman-teman, dan ternyata memang betul dia ternyata turun dan turun terus teman-teman ya, dan kita sudah profit sekitar $11. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman cara menggunakan moving average ya untuk trading. Supaya lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di live trading saya, kita bisa bahas bareng teman-teman. Oke, dan kita bisa cari posisi yang lebih bagus dari posisi hari ini. Karena jujur aja ini kalau pas saya bikin video, saya agak maksa nih untuk buka posisi gitu ya, karena kita terbentur sama waktu untuk membuat video, dan kadang-kadang tuh waktunya tuh nggak pas gitu ya. Pas saya buat video kadang-kadang marketnya lagi nggak bagus. Nanti kita bisa kaji lebih dalam di live trade teman-teman. Oke, itu dulu teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah tentang moving average teman-teman ya. Seperti yang tadi teman-teman lihat ya di komputer atau di monitor ya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara trading dengan menggunakan moving average, dan juga saya menjelaskan entry tekniknya seperti apa, length terbaiknya bagaimana, dan jenis moving average seperti apa. Dan ya seperti yang saya bilang tadi di monitor ya, itu saya mengalokasikan moving average itu sebenarnya untuk dynamic support resistance, dan juga itu sangat efektif untuk trading teman-teman ya. Jadi semoga teman-teman bisa paham dengan apa yang tadi saya jelaskan, dan juga sebenarnya moga-mogahan teman-teman tuh bisa mempraktekannya dalam trading ya teman-teman ya. Oke. Jadi sekian dulu teman-teman ya video kali ini ya, semoga bisa memberi insight buat teman-teman, dan juga teman-teman jangan lupa nih teman-teman untuk subscribe video ini, karena setiap 3 hari sekali saya akan memberikan video yang sifatnya sharing seperti ini ya, jadi teman-teman nggak ketinggalan. Oke, jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya juga supaya nggak ketinggalan dan bisa update langsung video saya. Dan juga saya minta tolong untuk like video ini kalau teman-teman suka ya teman-teman ya, dan juga teman-teman bisa komen apa yang kurang dalam video ini. Sekali lagi saya mau ingetin teman-teman ya, buat teman-teman yang nggak punya broker, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX, dan bisa klik link di bawah ini yang ada di description box ya teman-teman ya. Dan juga teman-teman bisa pakai kode promonya yaitu DARILFX, DARILFX pada saat teman-teman deposit untuk mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Saya juga mau ngingetin teman-teman, pada tanggal nanti 9 April ya 2020 jam 7 malam kita akan ada live trading, so kita bisa trading bareng, dan juga teman-teman bisa komunikasi dengan saya langsung untuk konsultasi bagaimana cara trading dan mengaplikasikan apa yang sudah kita belajar dari video yang pertama tentang forex series sampai video hari ini teman-teman ya. Nanti di sana saya akan mempraktekkan cara pakainya seperti apa. Oke. So gitu aja video kali ini. Thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.